Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu PPKN, yang mana pada hari ini kita masih membahas yaitu bab 1 tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Anak-anak semuanya, sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, Ibu minta kalian sebelum kita membahas materi pada hari ini, silakan kalian absen terlebih dahulu karena ini merupakan salah satu bukti fisik bahwa kalian memang mengikuti PJJ PPKN pada hari ini. Anak-anak semuanya, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberikan beberapa pertanyaan yang telah kalian ringkas di buku catatan, yaitu mengenai pertama itu apa itu ideologi, yang kedua apa yang dimaksud dengan ideologi terbuka, yang ketiga yaitu mengenai hakikat ideologi terbuka, yang keempat kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, dan yang kelima yaitu tentang perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, anak-anak semuanya, bisa kalian lihat ini adalah salah satu contoh jawaban dari teman kalian mengenai soal yang telah Ibu berikan kemarin. Di sini ada ringkasan yang telah dibuat oleh teman kalian, yaitu Mutia Lutfi kelas 93. Nah, seperti inilah contohnya jawaban ataupun ringkasan yang telah dibuat oleh teman kalian. Di sini kita akan membahas yaitu yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan ideologi? Ideologi itu merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu eidos dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, pengetahuan. Nah, di sini ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada pengetahuan. Nah, ini ideologi ya anak-anak semuanya. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud dengan ideologi terbuka? Ideologi terbuka ini merupakan ideologi yang implikasinya itu tidak mutlak. Jadi dia memiliki makna bahwa ideologi tersebut tidak secara mutlak ini wajib ataupun dipaksakan dalam pelaksanaannya. Namun di sini lebih kepada penghayatan dan peresapan melalui nilai-nilai dari kekayaan rohani, moral, serta budaya di dalam masyarakat itu sendiri. Hakikat ideologi terbuka, di sini terdapat beberapa pendapat para pakar yang memberikan definisi ideologi. Tapi hakikat ideologi terbuka itu di sini mengemukakan, kalau kita lihat dari ada menurut pendapat Surjanto Puspawadoyo, bahwa ideologi ini merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya
serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Nah, ini bisa kalian lihat dari hakikat ideologi terbuka itu dari beberapa paham, ya. Paham ada juga menurut Bubianto, Padmo Wajono, Fran Magnis Suseno, ya. Ini ada beberapa pendapat dari definisi ideologi itu. Seperti Fran Magnis Suseno itu menyatakan bahwa ideologi ini dalam arti luas, dalam arti sempit. Artinya bahwa dalam arti luas ideologi itu sebagai segala kelompok cita-cita. Nah, jadi di sini hakikatnya itu bahwa ideologi terbuka ini bahwa nilai-nilai dasar dan keyakinan-keyakinan itu harus dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif, ya, sebagai pedoman normatif yaitu norma aturan kaidah yang terdapat di dalam masyarakat. Nah, sementara itu bahwa dalam arti sempit ideologi ini adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia itu harus hidup dan bertindak. Nah, jadi banyak sekali kalau kita lihat pendapat dari beberapa tentang ideologi ini, yaitu jadi intinya bahwa ideologi terbuka ini harus sesuai dengan keyakinan dan dia dijunjung tinggi berdasarkan dari pedoman normatif aturan yang ada di dalam masyarakat. Kemarin Ibu tanyakan juga mengenai kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, ya. Nah, di sini Pancasila itu kan berakar daripada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga dia memenuhi prasyarat untuk menjadi ideologi yang terbuka. Nah, keterbukaan Pancasila ini mengandung pengertian bahwa Pancasila itu senantiasa mampu dia berinteraksi secara dinamis. Jadi nilai-nilai Pancasila itu tidak berubah, namun pelaksanaannya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Karena hal ini dimaksudkan jadi untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila itu bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa dia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ya, jadi bahwa Pancasila itu kedudukannya sebagai ideologi terbuka, dia dapat mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Nah, keterbukaan ideologi Pancasila di sini harus selalu memperhatikan stabilitas nasional yang dinamis. Terus larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi seperti Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Ya, ini paham-paham yang memang dilarang untuk dalam berkembangnya di negara Indonesia. Jadi pemikiran seperti itu. Jadi mencegahnya berkembangnya paham liberal. Nah, ini jadi mencegah berkembangnya paham liberal itu keterbukaan ideologi Pancasila. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, larangan terhadap pandangan ekstrim ini yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat itu ya dalam kehidupannya menjadi gelisah. Jadi larangan ini terhadap ekstrim-ekstrim ini itu dicegah supaya tidak berkembang di masyarakat, ya, yang merupakan bahwa kita ini adalah termasuk memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Apa perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka tersebut? Nah, nilai-nilainya ini kalau kita lihat nilai Pancasila ini pertama nilai ketuhanan, ya, nilai ketuhanan dalam Pancasila. Sebagai ideologi terbuka dia merupakan bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi atau makhluk individu, ya, sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Jadi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius, bangsa yang beragama, memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini bisa dibuktikan dengan apa? Dengan pemelukan salah satu agama yang diakui negara atau menganut aliran kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita lihat di sini buktinya bahwa ada beberapa agama yang memang berkembang di dalam masyarakat, ya. Yang kedua, itu adalah nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Wujudnya dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial, manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Ya, ini ada pendapat dari Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk zoon politikon. Zoon politikon itu artinya bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia hidupnya saling membutuhkan, memerlukan orang lain. Ya, nah jadi di sini bahwa sikap kekeluargaan dan tolong menolong antar sesama manusia itu harus kita kembangkan tanpa kita membedakan suku, bangsa, agama, ras, antar golongan maupun antar bangsa. Nah, yang ketiga adalah nilai persatuan dalam Pancasila. Bagaimana wujudnya dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya? Di sini adalah sebagai insan politik. Bahwa setiap warga negara itu terikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Jadi oleh karena itu bahwa setiap warga negara itu memang dituntut untuk mentaati peraturan sebagai wujud rasa cinta tanah air, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini adalah perwujudan dari sila atau nilai persatuan dalam Pancasila, yaitu sila ketiga. Yang keempat, nilai kerakyatan dalam Pancasila ini kita lihat diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia itu dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Ya, bisa kita lihat dalam pasal 1 ayat 2. Ya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, ya, Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Nah, di sini setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pemerintahan. Nah, ini merupakan wujud dari sila keempat. Yang kelima, nilai keadilan. Nilai keadilan dalam Pancasila itu dapat kita wujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik. Dia dengan bagaimana? Dengan cara berusaha dan bekerja keras. Dan kita juga harus menerapkan pola hidup sederhana, berlaku adil, serta menghargai karya orang lain. Nah, di sini dari kelima sila itu ditambah lagi nilai instrumental. Ini sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila, ya, yang berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya apa? Misalnya Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, ini dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang ketujuh, nilai praktis. Nilai praktis ini merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dalam realisasi praktis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila itu senantiasa dia berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan, ya, reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Sehingga Pancasila itu merupakan ideologi terbuka. Nah, anak-anak semuanya, mungkin inilah pembahasan soal yang telah kalian rangkum, ya, kalian ringkas pada pertemuan minggu lalu, ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan tambahkan, ya, sedikit lagi. Ini adalah pembahasan bahwa suatu ideologi selain dia memiliki aspek yang bersifat ideal, yaitu berupa cita-cita, pemikiran-pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap baik, juga harus dia memiliki norma yang jelas. Karena ideologi itu harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Jadi oleh karena itu bahwa Pancasila itu sebagai ideologi terbuka secara struktural
bahwa Pancasila itu memiliki 3 dimensi. Adapun ketiga dimensi Pancasila itu yang pertama dimensi idealisme. Nah, dimensi idealisme ini dia merupakan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dia harus bersifat sistematis, ya, rasional dan menyeluruh. Karena pada hakikatnya dia bersumber pada filsafat Pancasila. Yang kedua, dimensi normatif. Ya, dimensi normatif ini ya kita sudah tahu ya, norma itu kan aturan ya, kaidah, peraturan yang terdapat dalam masyarakat. Jadi dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Jadi artinya bahwa Pancasila itu terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan apa? Yang merupakan dia adalah tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia serta merupakan yaitu stat fundamental norma. Artinya bahwa pokok kaidah negara yang fundamental. Itu arti dimensi normatif, ya. Nah, yang ketiga dimensi realitas. Pancasila juga memiliki dimensi realitas, artinya di sini bahwa maknanya suatu ideologi yang harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Nah, anak-anak semuanya, demikianlah pembelajaran hari ini ya, yaitu tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman yang tadi kita sudah bahas ya, soal atau ringkasan yang telah Ibu perintahkan untuk pertemuan minggu lalu yang minggu ini sudah kita bahas dan sudah Ibu tambahkan materinya. Semoga apa yang kalian pelajari, kalian pahami ini dapat kalian terapkan ya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ini kalian pelajari lagi, kalian pahami. Nanti catatannya itu sewaktu-waktu akan Ibu buat waktu untuk kumpulkan ya. Nah, anak-anak semua mungkin sampai di sini saja pelajaran kita pada pertemuan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.